sampai nanti jangan telat, karena kalau telat otomatis lewat ya. Sehingga nanti ada remedial 1, remedial 2 ya ke depan, kemudian ada free UAS ya. Untuk free UAS-nya juga nanti saya usahakan dikerjakan di Sepada. Semua dikerjakan di Sepada. Kalau kita kerjakan dengan model seperti ini atau secara offline, tidak mungkin waktunya mencukupi itu. Jadi nanti itu di luar perkuliahan kita, nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan free UAS, berkaitan dengan remedial 1, remedial 2. Jadi free UAS-nya saya rencanakan ada 2 kali, kemudian untuk remedialnya ada 2 kali. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut sehingga nilai kekuatan bahan kalian sedikit ya. Saya mau mengingatkan kembali ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ini saya menggunakan MD Solid ini saya kerjakan dengan menggunakan MD Solid. Oke, caranya kalau ini 80 MPa, ini kalau kamu lihat itu kan meninggalkan materi ini kan, meninggalkan blok ini. Karena dia meninggalkan kita itu berarti berupa tarik. Maka nanti ini diberi tanda positif. Ya, ini diberi tanda positif. Kemudian ini ada tegangan yang ini, yang geser begini. Ya, ini tegangan dari tegangan Z ke tegangan X, atau dari tegangan X ke tegangan Z. Kalau ini kan dari X menuju Z. Nah ini arahnya kemana? Kalau di arahnya searah jarum jam, maka ini disebut sebagai CW. Tapi kalau nanti misalnya dari sini menuju ke sini, berarti dari X ke Z-nya itu berlawanan dengan jarum jam, maka nanti diberi tanda CCW ya, diberi tanda CCW. Nanti kalau kalian buka di MD Solid ya. Jadi ini kalau dia muternya dari X menuju Z ini searah jarum jam, itu berarti clockwise. Tapi kalau nanti dia muternya dari sini arah ke atas, maka ini nanti akan menghasilkan counter clockwise. Di sini sudah ada keterangannya ya, cara menggambarnya seperti apa. Kemudian kalau tidak salah konvensi tanda itu juga sudah ada, saya cantumkan ya, cuma saya lupa ya. Ini nanti kan bisa kalian unduh bukunya ini di Sepada ya, cuma sedikit halaman ini. Itu ada pemberian tanda. Oh ini, tegangan tarik diberi tanda positif, tegangan tekan diberi tanda negatif, tegangan geser diberi tanda positif bila momen searah jarum jam terhadap pusat elemennya. Nah ini langkah-langkahnya ini ya, cara untuk membuat lingkaran Moore. Ini minggu nanti kalau kita ada waktu nanti kita praktekkan. Nah, sampai akhirnya ini kita dapatkan tegangan utama 1 ini 90 MPa, tegangan utama 2 itu 10 MPa. Artinya ini ya mengalami tegangan kombinasi geser dan normal. Tegangan geser dan normal. Geser itu ditunjukkan dengan arah garis yang sejajar dengan elemen. Nah ini loh, ini menunjukkan tegangan geser itu ini. Ya, ini menunjukkan tegangan geser. Ini menunjukkan tegangan geser. Tetapi yang tegak lurus terhadap elemen ini 80. Sehingga ini ada nilai tegangan X. Ini tegangan Y-nya 0 karena nggak ada. Kalau nanti ada tegangan Y arah ke atas ataupun ke bawah, berarti nanti kamu masukkan di software itu, nanti akan muncul ya. Nih. Nah, ini sebenarnya ada soal latihannya. Ini Rosetta tidak perlu saya sampaikan ya. Nah, kita masuk ke sini hari ini. Ini berkaitan dengan lendutan balok. Jadi pada saat kemarin itu ya, kalian belajar tentang tegangan lentur, itu idealnya itu masuk ke sini, idealnya. Tapi kalau misalnya saya masukkan ke sini, nanti kita hanya selama berminggu-minggu kita akan berputar di situ, sehingga saya pikir tak pecah saja. Yang penting tegangan paham dulu. Setelah paham tegangan baru kemudian kita masuk ke deformasinya. Jadi
dalam konstruksi mesin ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, minimal harus memenuhi kekuatan, nanti yang diidentifikasi dengan tegangan, kalian sudah melalui proses itu. Yang kedua, ditentukan berdasarkan kekakuannya. Berdasarkan kekakuan, kalian sudah 50% melalui proses itu. Pada saat kita belajar tentang deformasi, maka kita bisa mendapatkan kawat itu ketika dia menerima pembebanan dan tegangan, maka dia akan bertambah panjang atau bertambah pendek. Deformasi yang terjadi itu sudah kalian hitung, sudah pernah dihitung. Kemudian pada saat kalian belajar tentang kalian belajar tentang tegangan puntir, maka di sana juga kita belajar tentang tegangan puntirnya, berapa sudut pelintirnya. Nah, di sana kita langsung dapatkan itu, ya. Kita langsung dapatkan itu. Sehingga apa? Sehingga saya rasa untuk kekuatan bahan yang berkaitan dengan berkaitan dengan deformasi, idealnya 50% kalian sudah menguasai itu. Kemungkinan memang tahun depan materi ini akan saya bongkar kembali, akan saya tata ulang, ya, supaya lebih mudah untuk dipahaminya secara runut sekalian. Itu sudah ada di dalam pikiran saya untuk dibongkar, ya, untuk dibongkar, tata letaknya akan kita susun kembali. Oke, jadi itu dua syarat, kekakuan dan kekuatan. Kekuatan dan kekakuan ini kan nanti berkaitan dengan modulus elastisitas, terutama kekakuan. Kekakuan itu nanti akan berkaitan dengan modulus elastisitas. Ya, kalau kekuatan kemarin kita tidak berkutat ke sana, tapi berkutatnya pada tegangannya. Ya, berkutat pada tegangan dan geometrik dari bahan yang kita gunakan. Meskipun kekuatan itu tidak bisa dilepaskan dari modulus elastisitas, tapi di dalam perancangan mesinnya itu tidak dimasukkan ke sana. Tapi pada saat kita membahas tentang kekakuan, maka modulus elastisitas ini menjadi penting, ya. Ini akan menjadi penting. Akan kita pelajari, ya. Oke. Ada 3 metode nanti yang saya perkenalkan, ya, 3 metode yang akan saya perkenalkan. Ini ada yang mau gabung atau gimana? Enggak, ya. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya. Aplikasi yang Bapak kasih kemarin namanya apa Pak? Saya kelupaan. Oh, MD Solid, ya. Di downloadnya di Play Store atau di mana Pak? Wah, itu di ini aja, di Google aja. MD Solid. Ini MD Solid. Nah, gini, ya. Nanti pakai emailnya, kalau bisa pakai email student, ya. Karena kalau pakai emailnya email umum biasanya nanti suruhan trial and error. Tapi kalau emailnya student mungkin bisa dipakai selamanya. Itu, ya. Jadi ini MD Solid. Yang ini juga boleh, yang titik kosong. Ini banyak sekali versinya sudah cukup. Mungkin minggu depan akan kita coba, ya. Baik, Oke. Pak, terima kasih. Momennya kita gambar-gambar, kemudian titik beratnya di mana itu. Tapi membutuhkan kejelian di dalam menginterpretasi. Ya, kelemahannya itu. Kemudian metode balok konjugit nggak saya sampaikan. Yang keempat ini, metode superposisi. Metode superposisi ini juga relatif mudah. Modalnya adalah kalian punya tabel defleksi, ya, tabel balok, ya. Nanti ada defleksinya di sembarang titik, defleksi maksimum berapa itu, ya. Itu bisa dikatakan ini mudah juga, ya, ya. Tapi dari semua saya lebih suka ini metode integrasi ganda, karena saya bisa pakai Excel, sehingga saya tinggal mengubah angka. Yang penting saya buat dulu model persamaannya seperti apa, maka kita bisa hitung semuanya, ya. Kita akan mulai dari sini. Jadi kalau misalnya kita memiliki balok, ini kan sebuah balok panjang,
Kemudian balok itu ketika diberi beban, dia akan melendut seperti ini. Awalnya lurus, tapi ketika dia mengalami pembebanan, dia melengkungnya begini. Nah, ini. Melengkung dia. Sehingga ini yang pada bagian sumbu simetrinya di sini, maka panjangnya ini tidak akan berubah. Panjangnya tidak akan berubah. Tapi di sisi atas ini nanti akan mengalami proses pemendekan. Sedangkan pada bagian sini itu akan mengalami proses pemanjangan. Persis pada saat kita belajar tentang tegangan lentur. Ya, nanti rumus-rumusnya kita akan gunakan di sini. Ini ya. Jadi di bagian atas akan mengalami pemendekan, bagian bawah akan mengalami pemanjangan, di pusat sumbu simetri tidak berubah. Ya. Oke, sekarang kita ini. Kalau misalnya pusat kelengkungan balok itu adalah rho, kemudian dia membentuk sudut sebesar d theta, maka panjangnya ds ini sama dengan rho dikalikan d theta. Saya bikin coret-coretan sebentar ya. Pulpennya. Oke. Jadi gini. Ini ds kan? Ya, ds itu kalau saya buatkan rumus kan ini. ds sama dengan rho dikalikan dengan d theta. Ini kan mata kuliah kalkulus kalau tidak salah. Jadi besarnya busur ds itu sama dengan rho dikalikan dengan d theta. Ya. Oke. Kemudian di ds ini memiliki panjang, ya. ds itu dx, panjangnya dx. ds ini dianggap sama dengan dx atau ds diganti dengan dx. Nah, oke. Itu yang harus dulu, harus dipahami terlebih dulu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sudut yang ini kan ada theta ini. Jadi sudut ini loh, tegak lurus terhadap ini. Nah, ini nih perhatikan. Jadi kalau kayak dalam material teknik itu untuk menentukan offset itu kan kamu ambil garis miring sini ya, yang bersinggungan. Nah, ini terhadap sumbu normalnya ini adalah theta. Nah, theta itu sama dengan ini dj per dx. Jadi kalau ini saya buatkan gini, ini ada tetanya di sini, maka tangen theta itu sama dengan z per x. Ini. Jadi tangen theta sama dengan z per x, atau tangen theta sama dengan dz per dx. Pegang dulu itu. Kemudian kalau misalnya persamaan berikutnya, kalau misalnya ini kita diferensialkan ya, maka ini akan menjadi d theta per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, ya, per dx kuadrat. Ini persamaan untuk kemiringannya. Ini nanti akan kita pakai untuk menentukan sudut kemiringan di sembarang titik. Nanti kalian bisa dapatkan. Oke. Nah, tadi dikatakan ds itu sama dengan ini. Rho dikalikan dengan d theta. Di sisi yang lain, kalau misalnya ini saya pindah ruas dia ke sini, berarti menjadi separuh. Kemudian ini pindah ruas ke sini, maka menjadi d theta per ds. Per ds. Ini ya.
Ini nanti saling berhubungan ya. Oke, kemudian ini kan kita punya separuh, kemudian kita punya di theta per ds. Ini kan rumus ini kita pegang dulu ya. Ini hasil yang sudah kita dapatkan. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian di awal tadi saya tuliskan ds itu sama dengan dx. Ya. ds itu sama dengan dx. Sehingga saya bisa tuliskan ds yang di sini atau yang di sini saya ganti dengan dx. Maka menjadi persamaan ini. D theta per dx. Oke. Kemudian amati kembali. D theta ya, d theta mana. D theta kita isikan ya. Kita isikan dx-nya, kita isikan di s dx itu sama dengan ini d theta per dx ini loh. D theta per dx ini bawa ke atas. Nah, ini ketemunya adalah ini. Maka ini bisa kita taruh ke bawah lagi. Ya. Kita bisa letakkan dia ke sini. Nah, sehingga apa? Sehingga jadinya cuma gini doang. Ya. Kita bisa dapatkan itu. Ya. Ini simpan dulu. Kata kuncinya tak taruh ini dulu ya. Separuh sama dengan D kuadrat Z per dx kuadrat. Nah, ini persamaan penting kita. Kemudian pada saat kita membahas tegangan lentur dulu, ya, kita memiliki persamaan ini. Separuh sama dengan M dibagi dengan EI. Ya, sekali lagi, pada saat kita berbicara tegangan lentur beberapa minggu yang lalu, maka kita memiliki persamaan separuh sama dengan M dibagi dengan EI. Ya, nanti dibuka lagi di tekanan terus, atau kita buka aja lah. Sebenarnya lama kalau bolak-balik begini. Tegangan lentur. Nah, ini ya. Pada saat kita membahas tegangan lentur dulu, ini kita punya rumus ini. Nah, rumus ini kita pakai lagi ke sini. Ya, kita pakai lagi ke sini. Nah, sehingga kita punya dua ini. Ini sama-sama separuh kan? Separuh. Nah, kita tulis lagi. Sama dengan M dibagi EI ya. Ini kan sama ini. Sama kan? Berarti ini akan sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan datanya adalah ini. Nah, gini ya caranya ya. Oke. Sehingga kita nanti akan mendapatkan persamaan satu, itu persamaan momen, urut-urutannya ya ini ya. Momen itu sama dengan EI D kuadrat Z per dx. Nah, gini, dx kuadrat. Ini adalah persamaan momennya. Ini adalah persamaan momennya. Kemudian, kalau misalnya ini saya integralkan terhadap X itu adalah jarak mendatarnya, maka saya akan mendapatkan integral momen di X plus C1. Ini. Momen itu apa? Momen itu adalah ini.
Berarti kita akan dapatkan integral E I D kuadrat Z dx plus enggak plus ya, enggak plus. Ini enggak plus. Gini aja. Ya, itu. Maka ini nanti yang disebut sebagai slope. Ini disebut slope. Slope ya. Disebut sebagai slope. Nih. Kemudian kalau misalnya ini saya integralkan kembali, maka nanti kan jadi double M dx dx plus C1x plus C2, maka ini akan menjadi E I Z. Nah, ini kalau saya integralkan ini ya, yang ini itu akan menjadi ini kuadrat ini, sorry. Ini akan menjadi EI dz dx. Nah, gini. Jadi urut-urutannya ini persamaan momen, ini persamaan sudut, ya persamaan sudut. Makanya tadi di atas kita punya tangen dz, tangen itu sama dengan dz dx, itu nanti akan kita dapatkan sudut di sini. Di sembarang titik kamu bisa dapatkan berapa sudutnya. Dan terakhir nanti kamu akan mendapatkan ini. Jadi ini kalau saya integrasikan lagi menjadi EIZ. Nah, maka ini yang disebut sebagai lendutan. Ya, urut-urutannya begitu ya. Kita lewati. Sekarang saya akan carikan contoh soal yang paling sederhana dulu. Kalau ini susah-susah soalnya. Pakai bukunya Mr. Hibeler saja ya. Saya carikan contoh soal yang terpusat tapi tidak ada beban momen. Kalau tadi ada beban momen. Supaya mudah memahaminya dulu. Sebentar ya. Nah, ini. Ini termasuk agak mudah ini ya. Caranya bagaimana? Yuk perhatikan. Ini saya perkecil. Waduh, salah malah. Ini saya perkecil. Kemudian saya akan buka papan virtual ya. Papan virtual ini saya perbesar ya gambarnya. Nah, ini ya. Terus virtualnya mana virtualnya? Papan tulis virtual. Paling hanya dapat satu soal ini, karena ngerjakan agak panjang. Oke, ini kita perkecil layarnya. Oke ya. Caranya bagaimana? Caranya sama persis pada saat kalian menggunakan statika struktur ya. Ini supaya mudah ya. Ini saya pakai ini aja. Saya pakainya Newton saja ya. Ini kita ganti aja satuannya. Ini satuannya Newton. Nah, ini. Ini satuannya meter. Ini satuannya meter. Ini ya, biar enak. Kemudian satuan yang ini kita rubah menjadi Newton per milimeter persegi. Ini ya, kita rubah saja begitu. Oke, kita mulai. Langkah pertama, ini pertanyaannya apa ini? Diminta untuk menentukan defleksi maksimum pada balok tersebut. Ya, kita diminta untuk menentukan defleksi maksimum pada balok tersebut. Langkah pertama
kita harus menghitung gaya reaksi. Ingat-ingat ya, gaya reaksi. Gaya reaksi. Reaksi titik tumpu. Caranya bagaimana? Sama dengan yang kemarin-kemarin, berarti sigma momen di titik A sama dengan 0. Tulis sama dengan 0. Ini ya. Berarti ini ada reaksi ke atas, ya. Ini ada reaksi, ini adalah ke atas. Namanya A, Z. Kemudian ini karena engsel, berarti dia akan menahan beban ke sana, namanya AX. Kemudian di sini di titik B ini ada reaksi, ya, gaya reaksi besarnya adalah BX. Ini statika struktur ya. Buka lagi. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke ini. Maka 600 itu kan searah jarum jam muternya ya, positif. Berarti 600 dikalikan jaraknya adalah 8 meter. 8 meter. Kemudian dikurangi kurangi nih PX jaraknya berapa? 12. Berarti 12 PX. 12 PX. Oh, sorry, bukan PX. Bentar, ini saya benerin dulu. Ini bukan PX, tapi ini BJ. Karena vertikal toh. Lagi. Nah. Ini adalah BJ. Nah, gini ya. Berarti ini juga salah ini. Otomatis akan salah. Ini adalah BJ. BJ. Agar setimbang harus sama dengan 0. Nah, gini. Maka BJ kamu dapatkan kan nilainya? Ya, berarti BJ-nya berapa? 4.800. BJ sama dengan 4, dihitung 600 kali 8 dibagi 12. 400. 40. 600 kali 8 dibagi 12. Ketemunya 400. Ya. 400 Newton. Nah, gini, 400 Newton. Clear? Sudah dapat ya? Sudah dapat. Terus untuk BJ-nya berapa? Tadi kan ini baru BJ-nya kita sudah dapatkan ya. Terus untuk AJ-nya berapa? Berarti pakai gaya vertikal sama dengan 0. Statika struktur lagi ini. AJ arahnya ke atas positif. 600 arahnya ke bawah berarti negatif. 600 kali 8. BJ arahnya ke atas berarti positif. Sama dengan 0. Ini ya. Terus ini 400 ini itu kan nilai BJ, itu masukkan ke sini. Sehingga kita akan mendapatkan nilai AJ-nya ini. Berarti AJ-nya sama dengan Minus 200. 200. Ya. 400 min 400 ditambah min 600 ditambah 400 min 200 pindah ruas menjadi 200 Newton. Dah. Seperti itu ya. Ini udah selesai ini. Untuk langkah satunya udah selesai. Berarti gambarnya ini saya hilangkan. Kita nggak usah lihat gambar ini. Ya. Yang penting ini kita punya balok. Kita susun kembali. Perhatikan, kita susun kembali. Ini nilainya adalah 200. Loh Pak, kok AX-nya nggak ada? Iya, karena horizontalnya nggak ada. Terus ini 600. Ini 8 meter.
4 meter, di sini 400. Nah, gini. Wes, perhatikan ini. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sudah punya data seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan persamaan momen? Ya, persamaan momen ini bisa di-copy enggak sih? Atau kita gambar ulang aja ya. Kita gambar ulang. Bantu saya mengingat-ingatnya kembali. Ini balok. Ini 200. Gambar ya, gambar. Kemudian ada di sini 600. ini ada gaya di sini 600. Ya, udah pegang ini dulu. Ini sebagai titik potong kita. Nah, titik potong kita. Jadi, untuk mendapatkan persamaan momen, yang ini kamu potong mepet pada ujung yang paling kanan. Dengan demikian kita nggak mengikutkan angka 400 ini. Ya, kita nggak mengikutkan angka 400 ini. Ya, sehingga ini dipotong di sini. Nah ini, saya beri tanda putus-putus. Jaraknya berapa? Jaraknya ini adalah X, karena kita nggak tahu. Jaraknya ini berapa? Oh, ini 8. Oke, maka kita bisa mendapatkan persamaan momennya begini. Jadi momen ini ya. Atau kalau tidak begini. Bentar. Ini sama dengan EI ya, EI D kuadrat Z per DX kuadrat. Ini sama dengan ya, sama dengan ini integral ya, ini di sini integral. EI-nya kita di luar saja. Nah, ini integral. Jadi EI sebentar kok EI ya. M per EI itu. Sebentar lihat ini, saya kok lupa tadi. Di bukunya tadi. Di diktatnya tadi. Wah, ini udah kejauhan ini. Ini M sama dengan EI D kuadrat Z dx ya. Ini apa namanya rumusnya ya, atau kita lihat dari atas dulu deh. M sama dengan EI D kuadrat udah ya, udah. Oke. Terus kita kembali ke layar. EI bener ya. Ini kita tulis lanjut ini. EI, terus kita berikan persamaan momen dulu. Sorry, saya kok jadi bingung sendiri ini. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Saya bikin persamaannya dulu aja. Sorry, belum ke sini dulu. Kita mulai dari yang lebih dasar dulu. Oke, kita lihat di bukunya dulu ya. Jadi M itu sama dengan EI D kuadrat Z dx. Ini kayak ini persamaannya ini ya. Nah, itu harusnya sama dengan, kita nggak usah ke integralnya dulu ya. Kita sampai di ini dulu, persamaan itu dulu. Ini sama dengan EI D kuadrat Z per dx kuadrat. Yuk, sekarang perhatikan.
momennya itu di sini. Momen di titik sini. Maka seluruh gaya yang memiliki jarak tertentu itu masukkan dalam persamaan. Nah ini kan 200 ini. 200 ini gayanya ke sana. Kalau di sini sebagai titik momennya, sebagai sumbu putarnya, berarti dia kalau didorong ke atas dia akan muternya begini kan. Nah gini. Berarti searah jarum jam positif. Berarti 200 kalikan jaraknya X. Nah gini ya. Jaraknya X. Kemudian gaya mana lagi yang ada? Oh ini 600. Ini kalau dia arahnya dari atas, ini sebagai titik putarnya, berarti dia akan berputarnya cenderung berlawanan jarum jam. Oh, berlawanan jarum jam negatif. 600. Jaraknya berapa Pak ini? Jarak ini sampai sini. Kalau jarak ini sampai ke sini saja X, dan ini 8, maka sisanya ini adalah X dikurangi 8. Berarti X dikurangi 8. Ini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu persamaan momen. Pegang dulu itu, kuncinya ada di situ. Ya, kuncinya ada di situ. Loh Pak, ini kenapa menggunakan tanda kurung segitiga? Ya, karena nanti kalau di dalam tanda kurung ini hasilnya negatif, maka sama dengan 0. Jadi di dalam tanda kurung ini adalah nilai mutlak, tidak ada nilai negatif. Kalau itu ada nilainya negatif, itu berarti 0. Itu ya, konvensinya begitu. Oke, kemudian kalau misalnya ini, ya ini sudah kita dapatkan persamaan momennya. Kalau kemudian ini kita integrasikan pertama, maka kita akan mendapatkan M dx toh, karena kita integralkan. Berarti kita akan mendapatkan momennya itu menjadi begini. EI dz dx. Nah gini. Oke, karena ini kita integralkan sekali. Ya, kita integralkan sekali. Maka menjadi dz. Berarti di sini menjadi berapa? Nah ini, kayak dulu belajar kalkulus, ini berarti menjadi 100 dikalikan X pangkat 2. Ada yang bingung nggak ini? Ini integral. Ya. Ini kan pangkatnya 1. Pangkatnya 1 itu berarti menjadi 1/1 plus N. Biasanya kan gitu dalam kalkulus ya. Buka lagi lah, saya nggak mau ngajarin, nanti lama nggak beres-beres. Menjadi 100X kuadrat dikurangi 300 dikalikan X minus 8 kuadrat ditambah C1. Nah, saya pelan-pelan, harusnya kalian bisa nangkep ya. Nah, kalau sudah itu, maka kita integralkan ini kembali. Kita integralkan dari pinggir sini. Berarti integralnya jadi double. M dx. Ini ya. Atau ini akan menjadi EI Z. Nah, gini. Sama dengan, nah, ini 100 ini kita integrasikan. Ini berarti menjadi 100 per 3 dibagi 3 per X pangkat 3. karena ini pangkatnya 2, berarti menjadi 1/2 ditambah 1, 3 ya. Kalikan X-nya ini pangkat 3. Berarti min 100. Oke, dikurangi 100. jadi ini berarti 100 dikalikan X kurangi 8 pangkat 3 pangkatnya 3 plus C2 ditambah C1X
dia C2. Oh gitu. Gitu ya. Tambah C2. Perhatikan. Keren. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan yang begitu panjang ini, kan kita punya C1 konstanta yang kita nggak tahu angkanya berapa. Kita punya C2 yang kita juga tidak tahu Oke, batas. angkanya berapa. Untuk memecahkan C1 dan C2 maka kita harus memiliki syarat batas. Kalau Pak Aswata biasanya dinyatakan dalam boundary condition. Kalau saya menggunakan istilah ini aja, syarat batas. Syarat batasnya apa? 0 sampai 1 apa? Syarat batasnya adalah lendutan ini, ya, lendutan atau ZY-nya itu kan lendutan. Z ini akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan berapa. Kan ini akan membentuk melengkung begini. Kalau digambar ini saya gambarkan dulu bentar, warna merah biar agak beda. Kan dia akan melendut begini toh. Nah, begini. Ini kan nilai Z. Ini ya. Ini kan nilai Z. Ya, lendutannya toh ini. Lendutannya. Nih, makanya ini saya munculkan Y. Nah, tidak akan terjadi lendutan itu di mana? Itu artinya syarat batas begitu. Jadi kalau bahasa itu saya mudahkan, tidak akan ada lendutan itu di titik mana, di titik X yang berapa. Ya. Tentunya tidak akan mungkin terjadi lendutan itu kalau X-nya itu di atas titik tumpu. Berarti di atas titik tumpu nggak mungkin ada lendutan. X sama Ya. 0. Kalau keluar dari titik tumpu geser sedikit pun pasti dia akan muncul lendutan. Sehingga di sini dikatakan lendutan itu akan bernilai 0 ketika X-nya itu sama dengan 0. Dan kedua, X-nya itu sama dengan panjang dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau kita lihat di sini, berarti dari sini sampai di ujung sini. Di ujung sini 0, di ujung sini adalah panjang 12 meter. Berarti 12. Nah, gini ya. 12. Oh, berarti atas Nah, atas sampai atas. sini dulu. Ya, sampai di sini dulu tolong untuk dipahami ya. Tolong untuk dipahami. Sekarang kita akan coba teruskan. Kita akan coba teruskan persamaan tersebut. Kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba syarat batas yang 0 dulu ini. Nah, ini. Maka ini bisa kalian masukkan angka-angkanya itu ke sini. 0 ini Z-nya ini masuk ke Y yang ini. 0 yang ini kalian bisa masukkan itu ke sini. Ke sini. Dan ke sini. Ya, kamu masukkan. Maka kita akan mendapatkan nilai berarti EI, ikuti supaya kamu paham betul. Z-nya berapa Pak? 0. Karena syarat batas Y sama dengan 0. Sama dengan 100 bagi 3 0 pangkat 3. dikalikan 0 pangkat 3 Min 100. dikurangi 100 dikalikan X-nya berapa? 0 dikurangi 8 pangkat 3 ditambah C1 kali 0 ditambah C2. Ini toh? Ya, perhatikan. EI
kali 0, 0. Ya toh? 100 per 3 kali 0, 0. 100 dikalikan 0 kurangi 8, karena tadi di awal saya bilang konvensinya adalah kalau di dalam tanda kurung segitiga itu adalah negatif, maka ini itu 0. Maka itu 0. Maka ini nilainya 0. C1 kali 0, 0. Berarti C2-nya 0. Maka kita dapatkan konstanta C2 sama dengan 0. Oke. Ya, ini kan harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Sekarang kita akan coba yang 12. Ya, ini akan kita terapkan ini. Ya. Itu tetap sama masuk ke sini, maka 12 ini nanti bisa kamu masukkan ke sini, masukkan ke sini, dan masukkan ke sini. Sehingga kita akan dapatkan EI dikalikan dengan 0 sama dengan, nah, baru nanti akan muncul angka 100 per 3 dikalikan X-nya berapa? 12. 144 12 88 pangkat 3. Ini 42 3 dikurangi 100 kalikan 12 dikurangi 8 pangkat 3 ditambah C1 dikalikan 12 C2 nya 0 plus 0 ditambah 0. C2. Ini loh, tambah ini. Jadi persamaan ini kamu masukkan. C2-nya kan sudah dapat ini. Ya. C2-nya sudah kita dapatkan kan? Ini 0 kan? Berarti 0. Nah, di sini. Lempar ke sini. 0. Oke ya. Nah, ini menarik sekali. Saya senang banget belajar ini. Oke, pakai Excel saja kita dapatkan angkanya bagus. Kita pakai Excel saja. Caranya bagaimana? Berarti 100 dikalikan 12 pangkat 3. Dalam kurung ya, 12 pangkat 3. Dibagi 3. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Dikurangi 100 dikalikan Nggak bisa lah. 12 dikurangi 8 dipangkatkan 3. Pangkatkan 3. Terus sudah ya. Enter. Oke. T1 kali 12. Jadi T1 kali 12 nanti sebagai pembagi. Maka ini bisa kita jumlahkan. Disam ya. Sam saja ini supaya terbiasa kamu. Sam dijumlahkan. Karena ini sudah kita beri tanda negatif langsung. Nah, hasilnya segini. Berarti C1 kita dapat loh. Berarti C1 itu sama dengan ini dibagi dengan 12. Nah, dapatnya ini. 4, 2, 6. Ini kita jadikan, kita nggak usah pakai koma-koma ya. Nah, kita bulatkan gini aja. 4, 2, 6, 7. Berarti C2 kita dapatkan angkanya C2 sama dengan 4, 2, 6, 7. Ya, kita dapatkan 4, 2, 6, 7. Ya, 4, 2, 6, 7. Ini biasanya satuannya adalah Newton milimeter pangkat 3. Newton meter pangkat 3. Oke. C2 sudah. C1 sudah. Oke. Maka angka-angka yang sudah kamu dapatkan ini bisa tak warnain jadi warna hitam. Maka kamu masukkan ini. Ini C2 masukkan ke sini. C2 yang kita sudah dapatkan ini kamu kembalikan lagi ke sini. Sehingga kita dapat persamaan baru. Kita susun ulang ya. Kita susun ulang.
Berarti persamaan momennya adalah EI J sama dengan 100 per 3 X pangkat 3 min 100 dikurangi 100 sigma dikalikan X dikurangi 8 pangkat 3 pangkat 3. ditambah Kemudian C1 nya dapat berapa kita tadi? 426 Oh sorry tadi negatif atau bukan ini? Negatif ya, negatif. Jadi ini dikurangi, ini adalah positif, pindah ruas berarti negatif. Nanti di ini sendirilah, dipikir sendiri di rumah itu. Pindah ruas ya. Ini hasilnya adalah negatif. Berarti ini kita beri tanda dulu, ini adalah negatif. Nah, tandanya negatif 4267. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut, berarti ini negatif ya, karena dapatnya negatif 4 2 6 7 plus 0 X. Nah, inilah persamaan yang kita inginkan, itu ini. Ini adalah target utama kita, adalah ini. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa mendapatkan lendutan di sembarang titik. Pak, saya ingin dapat lendutan di titik 2 meter dari kiri. Masukkan di sini 2, di sini 2, di sini 2. Maka ketemu nilai lendutannya berapa. Pak, saya ingin mendapatkan di tengah-tengah lendutan. Kalau panjangnya itu 12, di tengah-tengah itu berarti 6. Berarti kamu ganti X ini menjadi 6, ini menjadi 6, ini menjadi 6. Maka ketemu lendutannya berapa, ya. Jadi ini nih. Kalau sudah seperti ini gampang ya, kamu tinggal dapatkan lendutannya berapa ya. Yang penting ini kata kuncinya di sini. Ini saya beri tanda bintang, artinya ini yang kita cari. Ya, penting ini. Nah, ini. Lah, Pak, tapi pertanyaan yang di buku tadi itu adalah lendutan maksimum. Ya, kalau dilihat tadi di buku itu ditanyakannya adalah ini. Lendutannya adalah ini. Tentukan defleksi maksimum. Ya. Pak, lendutan maksimumnya terjadi di mana? Nah, itu menjadi soal. Justru itu yang harus akan kita cari. Lendutan maksimumnya di mana? Kalau kita menentukan lendutan di sembarang titik, kita sudah dapatkan. Kamu tinggal masukkan nilai X itu sembarang dari 0 sampai 12, maka ketemu semuanya. Ya, ketemu semuanya. Tapi kalau kamu ditanya lendutan maksimumnya ada di mana, berarti kamu harus menggunakan persamaan lendutan. Berarti lendutan maksimum. Ya, mencari lendutan maksimum. Artinya, kamu pakai persamaan ini. Kamu potong di sini. Kalau ini kan kita akan mencari lendutan secara keseluruhan di sini. Untuk mengambil lendutan maksimum, kamu potong pada bagian ini. Ya, berarti hanya 200 dikalikan E. Oke, kita bikin dulu persamaannya ya. Berarti EI bukan dengan Y, tapi DY DX. Berarti kamu potong ini dari bawah, ini kan 400 ya, 200. Ini adalah jaraknya, ini adalah X. Yang jaraknya X. Maka kita akan dapatkan 200 dikalikan dengan X. Begini dong. 200 dikalikan dengan X-nya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Kalau
misalnya itu lendutan itu adalah maksimum, berarti saya bikin warna lain. Ini. Berarti kan lendutan maksimum itu terjadi di sini. Nah ini. Pas di titik sini. Nah ini. Artinya DJ dx-nya, ya, DJ dx-nya, syarat batasnya di persinggungan di sini. Persinggungan di sini DJ dx itu sama dengan 0 atau tangan X per tangan Y itu sama dengan 0. Oke ya, itu. Berarti ini kita integralkan lagi dulu ini. Berarti kita akan dapatkan EI Z sama dengan 200 dibagi 2. Oh, langsung saja ya. Langsung kita hitung saja. Berarti ini kita dapatkan langsung ya. Ini berarti 100 X kuadrat plus C1 plus C1 plus C1. Berikutnya C1 ini kan ada di sini. Kita punya nilainya kan. Kita masukkan ke sini. C1. Ya. Kemudian lendutan itu akan maksimum itu ketika ini kan. DJ dx-nya ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Maka ini saya hapus dulu ini. Hapus dulu ya. Itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti EI dikalikan ini 0. Ini ya, kalikan 0. Sehingga kalau ini kamu masukkan ini 4267 berarti 100 X kuadrat 100 X kuadrat sama dengan 4267. Maka X-nya kamu dapatkan angkanya. Itu sama dengan akar 42,67. Ya. Berapa ketemunya? Kita hitung pakai pakai Excel-nya. Pakai Excel. Berarti akar 42 atau langsung ini aja ya. Ini kita bagi 100, kemudian dipangkatkan setengah 0,5. Nah, ini ketemu panjangnya adalah ini. Panjangnya adalah 6, 5, 3 dan seterusnya. Kita masukkan di sini. Ketemunya X-nya itu adalah 6,53. Ya. 6,53. Ini masukkan ke sini, ke dalam persamaan yang ini, ke atas ini. Tidak ketemu. Sekarang ini saya berikan warna berbeda, biru. Nilai ini kamu inputkan ke sini, inputkan ke sini, inputkan ke sini. Maka kamu akan mendapatkan lendutan yang maksimum. Ini saya benerin dulu ya. Ini harusnya kuadrat ini. Di kuadrat Y di sini. Nah, kuadrat ini. Kemudian ini menjadi dy dx ya, sorry. Menjadi dy dx. Saya hapusin dulu ini nih. Biar enggak ngaco. Ini nolnya nanti
nanti aja. Ini nolnya nanti saja, kita tetap tuliskan di X-nya. Berarti ini menjadi DJ dx. Nah, gini. Baru ini tak tulis di bawahnya, akan mencapai maksimum lendutan maksimum jika ini sama dengan 0. Ya, lendutan akan maksimum jika dy dx sama dengan 0. Makanya EI dikalikan 0 sama dengan 100 E kuadrat ditambah C1. 100 E kuadrat saya pindah ruas, berarti dia ke kiri menjadi negatif. Ya, ini kan negatif ya, ini kan negatif. Kalau kamu masukkan ke sini, tulis ulang lah biar kamu nggak ini ya. Berarti ini 100 X kuadrat dikurangi 4, 2, 6, 7. Ya kan? Kalau ini pindah ruas, yang ini pindah ruas, itu berarti kan jadi positif. Berarti 100 X kuadrat, yang ini sama dengan 4, 2, 6, 7. Maka X-nya ketemu ini. Kalau sudah, kamu masukkan. Kita cari ya. Kita cari. Kita buat dulu persamaannya. Ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya kita bikin dari 0 ya. 0, kemudian 0,5. Supaya cepat ini kita tarik saja sampai 12 meter. Nah, ini. Ya, sampai panjangnya 12 meter. Oke. Persamaan pertama berarti itu yang ini. Kamu tulis ini 100 X itu ya. 100 dibagi 3. Ini kita kurung saja 100 bagi 3-nya. Dikalikan dengan ini pangkat 3. Pangkat 3. Nah, hasilnya ini. Kemudian nih, min ya, min 100, oke. Terus dikalikan yang dikurung ini dikurangi 8 dipangkatkan 3. Hasilnya ini. Negatif ya. Terus adalah ini. Nah, selesai kan? Kemudian ini kita jumlahkan ini nilainya ini ya. Kita jumlahkan nilainya berarti sum. Ini kamu tarik nilai ini ke bawah. Sampai 12 meter ya. Loh Pak, katanya di titik 0 itu lanjutannya 0, tapi kok ini ada nilainya? Ya, karena di sini kita menggunakan 0. 0 dikurangi 8, ya, 0 dikurangi 8 itu kan negatif, berarti 0. Berarti sampai 8 meter ini 0. Terus ini kalau pakai Excel ya. Nah, ini. Sehingga kita akan mendapatkan nilainya di sini adalah 0. Tentunya sama dengan 0 ya. Tuh, kalau misalnya itu panjangnya 8 meter, Pak, katanya di titik 12 meter ini sama dengan 0. Ya. Artinya nilai di bawah 12 itu berarti 0. Berarti apa? Ini kan ini 12, ini 11, ini berarti menjadi 0 karena 11,5 dikurangi 12 min 0,5 berarti 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 terus gitu ya. Tuh, kalau misalnya nanti pengen mendapatkan nilai di apa istilahnya di ujung itu ya, di ujung itu sama dengan banyak banget di titik tumpuannya
ya, di titik tumpuannya. Oke, kita kembalikan lagi ke rumusnya dulu. Oke, saya begini dulu ya. Saya tulis begini dulu. Nah, tadi kita pengen mendapatkan nilai ini 6,53. Berarti ini saya ganti angka ini menjadi 6,53. Nah, ini ada angkanya di sini, sudah saya masukkan di sini. Berapa lanjutannya ini? Ya, lanjutannya adalah ini. Tapi ketemunya di sini dengan angka yang ini, kita akan dapatkan EIZ-nya, EIZ ketemunya adalah min 263. Ini ya, dapatnya ini 18,263. Ini belakang koma tak hilangkan saja. Nah ya, kamu bisa dapatkan angkanya semua ini di titik ini. Berarti ini lendutan akan mencapai maksimum. Pak, kalau lendutannya di angka 12, berarti ini kamu ganti 12. Maka lendutannya akan sama dengan 0. Pak, lendutannya di titik 0 berapa, Pak? 0. Ya, ini karena ini negatif, berarti dia harus dirubah menjadi 0. Pak, kalau lendutannya ada di panjang dari ujung kiri sampai ujung kanan 8 meter, berarti kamu ini 8 meter. Nah ini, ya, maka akan ketemu 17 itu di panjangnya yang 8 meter itu. Saya membuat ini itu sebenarnya tujuannya hanya untuk membuat untuk membuat grafik saja ya. Jadi saya tujuannya ini sebenarnya untuk membuat grafik. Jadi ini 0, 0, 0 itu sampai dengan 8 meter. Nah ini ya, 8 meter ini. Maka itu nilainya adalah negatif semua. Terus yang di sini berarti kalau X-nya lebih dari itu maka kita tidak dapatkan itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang tertinggal nggak untuk cara menyelesaikannya? Oke, sekarang kamu lihat dulu ini. Kita kembali. Nilai E-nya ini sudah diketahui. Nilai I-nya kita harus hitung lagi ini. Ya. Kalau ini misalnya kita buat menjadi meter, berarti kamu pakai rumus yang dulu. Ini tak rubah dulu ya. Tak rubah dulu sebentar. Ini jadi meter, ini jadi meter. Berarti besar sekali kalau itu. Oke. Berarti kita harus cari dulu nilai I-nya berapa ini. I-nya itu ingat rumusnya waktu kita belajar balok kemarin itu 1/12 BH pangkat 3. Berarti 1/12 dikalikan B-nya berapa? B itu lebarnya 3 meter. Hanya berapa? Hanya itu 6 meter. 6 meter pangkat 3. Berapa hasilnya? Nah, kita hitung dulu ya. Kita bolak-balik ini. Kita hitung lagi. Berarti 3 dikalikan dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 dibagi 12. Hasilnya adalah ini. Kita belum beri tanda sama dengan 3 dikalikan 6 pangkat 3 dibagi 12. Hasilnya adalah 54. Berarti ini 54 meter pangkat 4. Ini ya. Nilai I-nya kalau dalam soal ini anggap saja ini adalah 15
gitu ya maksud saya. Nilai E-nya sudah kita miliki. Nilai E-nya adalah 1500 Newton per milimeter persegi. Kalau sudah seperti itu, kamu masukkan nilai-nilainya ini. Jadi nilai I-nya kamu masukkan ke sini, nilai E-nya ini kamu masukkan ke sini, nilai Y-nya kamu dapatkan. Berarti 18.263 dibagi 54 dibagi 1.500, sehingga defleksinya bisa kita hitung. Defleksinya sama dengan min 18.263 dibagi dengan 54. E-nya dulu ya, E-nya adalah 1.500 kalikan dengan I-nya adalah 54. Berapa defleksinya? Kita hitung pakai Excel saja. Ya. Kita hitung pakai Excel. Ini kita kecilkan dulu supaya kita melihat angka-angkanya. Ini ya. Kita tadi ngelihatnya di mana itu? Di 6, ini ya. Di angka ini 6, ini. Nah ini berarti rumusnya tidak boleh dinolkan karena posisinya posisinya lebih dari ini enggak? Posisinya 6 itu di bawah 8. Oh ya benar, ini harus dinolkan. Kenapa ini berubah ya tadi ya? 18.26 6,53. Ini kan saya ngambil ini udah benar, ini kita nolkan. Oh kayaknya tadi saya nggak nolkan ini, coba kalau nggak saya nolkan ya. Oh iya salah, berarti ini harus saya nolkan. Berarti ini kita ubah dulu ini biar nggak menyesatkan. Ini kita pakai angkanya bukan ini, tapi kita pakai angka yang 18.580. 18.580. Boleh pakai kalkulator ya, kalau saya pakai Excel aja. Nanti kalau ujian yang sudah 00 itu langsung aja itu kamu nolkan, 000, nggak usah kamu hitung. Karena ini saya di Excel, dia akan nampil dengan sendirinya ya. Kalau saya harus nolkan secara manual. Tapi kalau kamu mengerjakan nanti pakai kalkulator biasa, langsung saja, biasanya malah lebih mudah. Kamu nolkan, yang negatif-negatif itu nolkan saja. Itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berarti kita hitung dulu, ini salah ya. Ini salah, ini kita hapus dulu. Ini bukan 263 tapi 580. 580 ini ya. Maka kita akan dapatkan defleksinya itu, kita hitung ya. Berarti angka ini 18 ini dibagi dengan 54 dibagi dengan 1.500. Hasilnya ini 0,22. Ini hasilnya ya. Hasilnya adalah negatif 0,23 meter. Nah, udah selesai. Berarti lanjutan maksimum akan terjadi di situ pada jarak 6,53, kemudian pada pada sebesar 0,23 meter. Berarti itu 23 cm ya. Cukup panjang ya, 23 cm. Karena panjangnya 12 meter. Jadi begitu cara untuk mendapatkannya. Kamu tinggal rubah ini persamaan ini ya. X-nya 0, 0, 0.
Kalau ini kamu ganti 12, ganti 12, maka nanti hasilnya akan 0 pula, ya. Akan 0 pula. Itu berarti di ujung, ya, di ujung balok, ya, di ujung balok. Kalau misalnya kamu pengen mendapatkan ini di angka 3, berarti sudah ketemu. Berarti 11.900 dibagi 1.500 dibagi 54. Kalau misalnya ini nanti kamu di tengah-tengah bentangan balok panjang 12, maka ini 6. Maka ini 18.400 kamu bagi dengan 1.500 dikalikan 54. Maka nanti akan dapatkan berapa besar lendutannya. Jadi begitu. Silakan kalau ada yang mau komentar. Belum saya tutup. Minggu depan masih saya sampaikan ini untuk yang metode ini. Kalau metode superposisi nanti saya sampaikan sebentar saja. Kalau metode yang integrasi ganda saya sampaikan itu panjang. Karena ini berkaitan dengan pemodelan matematiknya, kan. Nah, saya membiasakan kalian membuat pemodelan matematik supaya nanti di mata kuliah lain kamu bisa membuat model matematiknya, kemudian kamu pakai fasilitas Excel, otomatis kamu nggak ribet. Silakan kalau ada yang mau komentar. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk minggu depan offline atau online ya Pak? Minggu depan masih online, ya. Minggu depan online, setelah itu baru kita offline. Oke, baik Pak. Sebentar ya. Nah, itu hampir semua soal-soal yang ada di buku itu sempat saya kerjakan. Tapi banyak yang hilang waktu laptopnya ngehang, itu akhirnya rontok. Dan saya yang banyak itu akhirnya hilang. Ini kalau ini soal ujian nih. Integrasi ganda. Oh, ini ada soal free UTS UAS metode integrasi ganda juga ada ini. Free UAS ini biasanya. Terus superposisi yang tugas. Mohon izin Pak, pengen bertanya lagi Pak. Boleh. Mengenai yang free UTS itu kapan dibaginya Pak nilainya Pak? Yang free UTS yang dulu itu ya? Yang kuis ya? Yang dulu ikut itu ya? Iya. Iya, itu memang belum tak rilis toh. Yang free UTS itu. Belum Pak. Maksud toh perasaan udah tak rilis ya? Belum. Coba nanti saya lihat lagi ya. Saya sih merasa kok sudah tak rilis gitu loh nilainya. Ya dan nanti kita lihat dulu ya. Nanti saya sampaikan semuanya sebelum pelaksanaan UAS, mudah-mudahan beres. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini saya nggak ada ini ya. Yang adanya justru ini yang remedial itu. Nah, misalnya seperti ini udah campuran. Saya belum memberikan yang model begini, yang beban rata, sehingga saya nggak berani ngasih ini UAS untuk yang ini ya. Beri UAS yang ini belum. Sebentar, ini integrasi ganda. Ini juga beri ini ya. Atau mungkin ada di ada di sini sebentar. Nanti kalau ada tak kasih akses, silakan nanti kalian untuk bisa mempelajari tipe-tipe soalnya integrasi ganda. Karena saya ngajarin udah lama, jadi tugas-tugas itu udah saya kerjakan. Yang saya kasihkan tugas untuk kalian itu saya hitung, saya kerjakan gitu. Integrasi ganda. Jangan-jangan udah rontok semua. Iya, udah rontok semua berarti ya. Ya wis. Dan seperti itu ya. Oke, ini saya ambil bukti